Bab 792. Suruh dia antarkan baju kemari. Ada masalah. Wanita itu berani bertanya seperti itu. Bibir tipis Golden Ye membentuk sebuah garis, diperhatikan dengan tatapan penasaran wanita tersebut, pria itu menjawab dengan dingin. Tidak ada. Hanya membunuh ikan, dia adalah seorang pria, apa mungkin dia tidak bisa membereskan seekor ikan? Di dalam hatinya Golden Ye tersenyum dingin, Audrey Han melihat pria itu mengatakan tidak masalah, dia pun tidak lagi mengatakan apapun, berbalik dan meneruskan mencuci sayur. Golden Ye memperhatikan ikan yang sedang berenang-renang di dalam air, setelah itu kembali memperhatikan pisau yang dipersiapkan Audrey Han untuknya, tiba-tiba saja dahinya sedikit pusing. Dia benar-benar pantas mati mengapa harus menyetujui ajakan wanita ini untuk makan bersama. Tidak masalah jika hanya makan malam, mengapa harus bertanya apa yang bisa dibantunya. Setelah berpikir sejenak, Golden Ye merasa otaknya pasti sudah rusak oleh karena itu dia terus melakukan sesuatu yang sangat sulit dicerna. Padahal hatinya menolak, tetapi tangannya masuk ke dalam ember. Audrey Han sudah mencuci bersih sayurnya, dia ingin melihat bagaimana keadaan Golden Ye yang harus membunuh ikan tersebut. Siapa menyangka ketika dia berbalik, seekor ikan terbang ke arahnya. Sementara dia secara refleks langsung menghindar, ikan itu kemudian terjatuh di lantai dapur. Plak-plak. Ketika ikan terjatuh di sana, karena tidak ada air, ikan tersebut kemudian menggelepar hebat. Melihat pemandangan tersebut, Audrey Han terbelalak, melihat ke arah Golden Ye. Sekarang Golden Ye terlihat sangat berantakan, lengan bajunya basah, wajah dan rambutnya juga basah. Entah mengapa dia bisa seperti itu, kesimpulannya. Penampilan pria itu sekarang benar-benar sangat menyedihkan. Wajahnya yang tampan terlihat tidak senang, aura tubuhnya memancarkan kegelapan. Meskipun demikian, pria itu melihat Audrey Han dengan dingin, tanpa mengubah ekspresinya dia mengatakan, lihat apa? Audrey Han. Audrey Han berdehem, menggeleng, tidak aku tidak melihat apapun, hanya saja. Baju kamu basah. Setelah itu, Audrey Han melangkah mendekatinya, dia mengambil jaring ikan yang ada di samping, mengapa kamu tidak menggunakan ini? Tubuh ikan basah dan licin, kamu pasti tidak akan bisa menangkapnya. Setelah mengatakannya, Audrey Han berjalan pergi menangkap ikan yang masih menggelepar itu, setelah itu membungkuk di hadapan Golden Ye, menangkap ikan-ikan yang berada di dalam ember. Dengan ekspresi datar dia memasukkan ikan ke dalam wastafel. Peng, peng. Suaranya seperti ada sesuatu yang terjatuh di dalam hati Golden Ye, pria itu kemudian memperhatikan lengan dan pinggang kecil wanita yang bisa dipatahkannya dengan mudah, dengan bertenaga ikan-ikan dibanting ke wastafel. Tidak lama kemudian, ikan yang tadinya masih menggelepar, sekarang sudah berhenti bergerak. Golden Ye. Sudah. Biar aku yang melakukannya, jas kamu sudah basah, pas sekali ada jas yang bisa kamu ganti. Audrey Han mengeluarkan ikan lain dari dalam jaring, sambil berbicara dengan Golden Ye. Golden Ye masih terkejut dengan gerakannya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh wanita itu, dia memicingkan matanya, dengan dingin mengatakan, apa kamu anggap aku sama cabulnya denganmu? Gerakan Audrey Han yang sedang memegang pisau berhenti sejenak, dia kembali teringat dengan masalah pakaian dalamnya yang digantung di atas jas, karena dia merasa bersalah, dia pun tidak bicara lagi. Dari belakang tidak terdengar suara apapun lagi, sepertinya Golden Ye sudah keluar. Audrey Han tidak bisa menahan diri meletakkan pisau yang ada di tangannya, mengikuti Golden Ye keluar dari dapur, bagaimana kalau aku tidak memasak lagi? Aku akan pergi membelikan baju untukmu di sekitar sini. Mendengar hal tersebut, Golden Ye memperhatikannya, mata wanita itu memperlihatkan kalau dia sedang berhati-hati, seolah-olah khawatir kalau dirinya tersinggung. Sementara dirinya sendiri, diperlakukan seperti seorang raja. Golden Ye menutup matanya, tidak perlu, kamu sibuk saja dengan urusanmu. Kalau begitu, ingat untuk melepaskan jas yang basah, di depan lemari ada remote,
kamu boleh membuka AC, jangan sampai masuk angin. Setelah selesai, Audrey Han akhirnya kembali masuk ke dalam dapur. Ruang tamu itu menjadi sangat sunyi. Golden Ye yang terus menutup matanya perlahan-lahan membuka matanya. Setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama, dia kemudian melepaskan jas yang sudah basah. Selanjutnya dia menyadari lengan bajunya juga basah. Dan yang paling penting adalah, di tubuhnya ada bau amis. Mengingat bau amis ikan terbawa di tubuhnya, hati Golden Ye tiba-tiba saja menjadi kesal. Wajahnya langsung terlihat lebih tidak senang. Kesialan apa yang sedang menimpanya? Audrey Han dengan gesit menghabisi ikan tersebut. Setelah itu dia memasukkan ikan ke dalam panci untuk dimasak. Selanjutnya dia membersihkan tangannya dan keluar dari dalam dapur. Ketika keluar dari dapur, dia melihat Golden Ye duduk di sofa dan tidak bergerak. Pria itu terlihat tidak bersemangat. Jasnya diletakkan di samping. Dia hanya memakai kemeja. Hawa di kamar itu terasa dingin. Audrey Han segera membuka AC, setelah itu berjalan mendekati Golden Ye. Sepertinya dia menyadari kalau Audrey Han berada di dekatnya. Mata yang dari tadi terus tertutup itu akhirnya terbuka, dengan ekspresi datar melihatnya. Kamu sudah selesai. Sebentar lagi, meskipun kamu tidak ingin membuka jas, kamu seharusnya tetap membuka AC. Wanita itu kemudian mengambil jas Golden Ye yang diletakkannya di samping dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Ketika keluar dia melihat Golden Ye berdiri di depan pintu. Ada apa? Golden Ye memperhatikan kamar mandi yang berada di belakangnya. Dia merasa dia harus meminjam kamar mandi wanita itu. Dia hampir gila dibuat oleh bau amis yang ada di tubuhnya. Tetapi wanita ini tidak terlihat paham, seperti tidak mengetahui apapun. Kamu mendekat. Bibir Golden Ye bergerak, matanya memperhatikan wanita itu. Audrey Han berdiri di tempatnya, belum sempat menyadari apapun. Tangan besar pria itu tiba-tiba saja menyentuh lengan kecilnya dan menariknya. Peng! Kaki Audrey Han menabrak sesuatu, wanita itu langsung menabrak dadanya. Gerakan ini membuat hatinya bergejolak hebat. Jantungnya berdetak dengan cepat. Dia tidak tahu ada apa dengan Golden Ye, mengapa mereka berdua bisa dekat secepat ini. Tetapi dia kembali berpikir, mungkin saja Golden Ye masih memiliki sedikit perasaan padanya, oleh karena itu. Apa kamu bisa menciumnya? Ketika Audrey Han sedang berpikir yang aneh-aneh, dari atas kepalanya terdengar suara Golden Ye. Dia mengangkat wajahnya, memperhatikan mata hitamnya. Mencium? Mencium apa? Golden Ye. Bau amis ikan. Audrey Han. Rupanya pria ini menariknya, bukan karena ingin memeluknya. Melainkan ingin dia mencium aroma amis yang ada di tubuhnya. Tadi karena hatinya bergejolak hebat, Audrey Han tidak memperhatikan yang lain. Tetapi sekarang setelah ditanya oleh pria ini, Audrey Han memang mencium aroma amis dari tubuh pria ini. Bagaimanapun tadi air ikan sudah mengenai tubuh pria ini. Dia menyadarinya, mendorongnya kemudian mundur 2 langkah, perlahan-lahan dia mengatakan, aku akan meminjamkan kamar mandi untukmu, kamu masuk dan mandilah, aku akan keluar sebentar. Setelah menyelesaikan perkataannya, Audrey Han bersiap-siap untuk kembali ke kamar. Siapa yang menyangka ketika dia berjalan melewati pria itu tangannya ditarik, tidak usah. Aku sudah meminta George Kiao untuk mengantarkan baju. Audrey Han. Dia tertegun sejenak, wajahnya langsung berubah merah. Memanggil George Kiao yang banyak omong mengantarkan baju ke tempat ini, bukankah? Bukankah berarti dia akan menjadi sasaran gosip? Ketika sedang berpikir, di luar terdengar suara ketukan pintu. Aku akan pergi membuka pintu. Bersambung.